Ini IWF World Cup di Thailand. Ini 2 medali emas, 1 medali perak. Dan yang terpenting ini bukan medalinya sih Mas, lolos Olimpiknya. Sudah punya pasangan, pacar? Belum ada. Ya kalau mungkin dekat-dekat sih ya sudah ada ya Mas. Cuman kalau untuk keserius nanti dulu. Pernah nggak sih Mel merasa kayak, aduh itu lagi makanannya gitu misalkan? Manusiawi mah nggak ada Mas, bosen Mas. Cuma nakal sekali nggak apa-apa. Seorang Amel cheatingnya makan apa? Si Padal nyarinya yang ini. Assalamualaikum. Salam. Halo, Halo, Rizky. Sehat? Alhamdulillah baik. sehat. Alhamdulillah. Rizky Juniansyah, ini dia nih, salah satu atlet yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Oke, ini adalah rumah kamu. Ya, ini adalah rumah saya, kediaman saya di Komplek SPMda di Kota Serang. Kota Serang, Banten Alhamdulillah, ya. By the way, ini rumah pribadi kamu atau rumah orang tua? Alhamdulillah ini rumah pribadi saya dari hasil jeripaya di Angkat Besi. Wow, ternyata ya kalau sesuatu hal yang fokus ditekuni itu pasti akan menghasilkan. Alhamdulillah ya, betul Mas. Tapi perjuangannya berapa tahun akhirnya bisa mendapatkan ini? Wah, itu cukup sangat lama juga ya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun saya perjuangan di Angkat Besi. Saya dari tahun 2014 tuh mulai berjenjang benar-benar serius di Angkat Besi. 2014? Kelas 4 SD berarti. Kelas 4 SD? Iya, kelas 4 SD. Sekarang umur 21? 21. Ya. Berarti ini akhirnya berdiri seperti ini berapa tahun yang lalu? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun? Sudah 1 tahun yang lalu, ya. Oke, dari kelas SD mulai sampai akhirnya 20 tahun. Ya, betul Mas. Berapa tahun tuh berarti? Sekitar 10 tahunan ya? 10 tahun lebih ya. 10 tahun Iya, lebih 10 ya? tahun lebih lah. Wow, jadi ya nggak bisa cuman setahun, seminggu, 2 minggu, Nggak setahun bisa. nggak bisa ya? Nggak ada yang instan. Paling nggak 10 tahun itu pun kalau misalnya prestasinya bagus. Betul, betul Mas. Apalagi kan di atlet angkat besi ini memang kita 10 tahun itu memang kalau misalkan kita berlatih dengan sungguh-sungguh ya memang udah jadi. Apalagi kalau misalkan latihannya yang nggak serius itu belum tentu bisa jadi seperti ini gitu Mas. Ya, tentunya itu yang kamu lakuin selama itu banyak pengorbanan dong pastinya. Pastinya Mas. Apa aja Pasti sih banyak. yang kamu korbankan untuk bisa akhirnya di posisi sekarang? Ya tentunya dari kehidupan aku diri sendiri ya Mas ya. Dari seperti hal main gitu kan. Atau keluar bareng teman-teman gitu kan, nongkrong bareng teman-teman. Terus yang terutama aku juga hobi motor nih. Nah, apalagi hobi motor ini bertentangan kan sama angkat besi, apalagi motor cross, motor trail. Ekstrim Ya, itu? ekstrim, sangat ekstrim. Nah, kita lecet sedikit aja itu bakal mempengaruhi di latihan atau pertandingan. Makanya itu aku bener-bener butuh pengorbanan buat latihan angkat besi ini, meninggalkan dulu sebelum pertanding ini, meninggalkan dulu hal main motor trail. Itu kan juga kan tahun silam itu saya operasi usus buntu kan. Oke. Ya, operasi usus buntu. Nah, dari situ saya mulai bener-bener stop main trail dulu. Ya, karena memang pertama memang kondisi saya juga kurang fit waktu itu dan saya juga harus mempunyai kedua kejuaraan dunia yang memang notabene-nya mencari tiket olimpiade dan saya juga tidak bisa main-main dan saya tetap harus fokus ke kejuaraan itu. Itu ya, akhirnya ya pengorbanan itu tadi Iya, ya. pengorbanan. Teman, waktu main. Iya, betul Mas. Dan disiplin-disiplin itu banyak banget Pasti, pengorbanannya. pasti ya. banget Mas. Tapi ya hasilnya akhirnya bisa dilihat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah loh. Ini salah satu koleksi kamu trail. Ya, ini yang trail, ini yang buat pakai board jadul, ini buat motor sport, ini buat sehari-hari. Buat sehari-hari. Iya. Oke. Ini adalah Ini- koleksi apa? Ini Sepatu? kiriman sepatu dari Cina, Heeh. sepatu angkat besi dari merek Yujun. Ya, dia mengirim brand kepada saya untuk dipakai. Ya, untuk dipakai ataupun dikoleksi. Karena saya bilang saya suka koleksi, jadi dikasih sepatu seperti ini, Mas. Ini kayaknya sih kalau lihat wajah-wajahnya ini belum pernah dipakai nih kayaknya. Belum. Belum pernah dipakai ya? Emang Belum. emang dikirim terus nggak kamu pakai buat latihan? Ada sebagian kayak yang seperti itu dipakai buat latihan. Ini? Ini juga udah pernah dipakai, Mas. Iya. Oh, oke. Kayak yang lainnya masih Pernah pakai baru. Masih mulus ya?
Karena memang angkat besi itu sangat dirawat itu Mas, karena memang harganya juga kan agak lumayan ekspensif gitu kan, nggak seperti sepatu-sepatu biasa yang memang asal kita pakai gitu kan. Ini juga butuh perawatan karena memang dari kulitnya juga beda. Dari haknya beda, dari kulitnya juga beda. Nah seperti ini Mas. Nah ini kan haknya keras nih. Ya. Nah itu keras. Nggak kayak sepatu yang empuk ya. Ya kulitnya juga agak beda. Iya. Kaki juga kan tinggi jadi sepatu kita kayak begini. Karena memang kan angkat besi kan butuh ketahanan kaki juga kan. Nah, dibantu dengan sepatu juga Mas. Kadang kalau misalkan sepatu yang agak haknya ceper tuh memang agak kurang balance. Oh nggak balance Ya, jadinya. betul Mas. Berapa sih kisarannya Ki? Ini standarnya itu sekitar 4-5 juta. 4-5 juta? Itu standarnya. Itu beda yang sama yang limited atau yang memang beda diproduksi cuman berapa piece doang di Indonesia. Buat ke Indonesia gitu. Nah seperti ini kan nih. Ini di Indonesia hanya 2 aja. Aku sama Kamel kemarin itu. Oh. Ya kalau Kamel kemarin itu mungkin dia payment. Dia beli gitu kan, ada barangnya beli. Kalau ini nggak, aku khusus dikasih. Dikasih dari sananya. Aduh, harganya mahal, tapi kalau dikasih mah enak aja ya. Karena memang dia suka, maksudnya suka, ya suka mungkin suka sama aku juga kan. Terus dia seneng gitu buat ngirim barang, terus kalau dipakai tuh dia lebih seneng lagi gitu ya, kan. Dia bisa, ya promo bisa mengangkat brand dia juga. Oke. Kira-kira nanti yang mau dibawa ke Paris yang mana? Ini ada lagi nih Mas, nanti yang mau dibawa ke ada. Paris. Ini special edition, nggak ada juga di dunia ya, mungkin nggak ada juga. Hanya aku aja yang pakai. Oh, cuma kamu yang pakai? Motif ini. Oke. Ya, ini apa special. nih? RJ ini apa? RJ ini nama aku, Rizky Juniansyah. Rizky Juniansyah? 17 tuh kelahiranku. Oh, 17 Juni lah. Iya, dan ini yang spesialnya ada logo Sasanako nih. Oh iya. Bulldog Gym. Wow. Ya. Ini mereka dapat dari mana Bulldog Gym-nya? Aku kirimin file PDF sama gitu? dia, terus dia cetak. Oh ya Allah. Sangat kreatif, sangat keren banget lah gitu. Bentar, ini warnanya beda. Iya, betul. Ini kanan kiri. Iya, kanan kiri. Ini Ini aku sepasang? kanan. Ya, sepasang, Mas. Kira-kira hanya orang tertentu yang pede pakai. Ini genjreng banget tuh, Ki. Iya, memang. Oke. Tapi udah pernah kamu coba? Sudah beberapa kali coba, mungkin 3-4 kali aku coba karena memang kan butuh, kalau sepatu angkat besi butuh penyesuaian Mas. Karena memang kalau misalkan kayak sepatu baru gini, tiba-tiba dipakai tanding itu nggak enak. Oh jadi Jadi penyesuaian dulu biar latihan gitu si solnya atau kulitnya biar merekat lagi gitu, kan lebih enak lagi sama kaki kita fitnya gitu kan. Oh, oke. Ini edisi Paris. Oh ini Edisi Paris. Edisi Paris. Okay. Ini edisi Dragon. Ini kemarin ulang tahun Cina ya. Imlek. Dia ngeluarin ini. Dia ngeluarin tuh cuman kalau nggak salah 10 atau 20 piece di dunia. Di Indonesia ada 2. Kamu dan Mas Eko yang udah pakai. Eko Yuli. Iya. Yang lainnya disebar ke atlet yang lain. Iya, betul. Ini si Ziong, dia juga 2 kali emas di Tokyo kemarin sama di Rio juga. Dia emas di kelas 73 kg dan dia juga yang megang rekor dunia. Dan alhamdulillah kemarin dipecahin sama aku. Sainganmu berarti nih? Iya, ini sainganku terberat nanti di Olimpiade. Sama-sama 73 kilo? Sama-sama 73. Waduh, sama-sama pemegang rekor, Iya, sama-sama mengoleksi medali banyak banget. Iya. Apa yang kamu persiapkan buat nanti bisa ngalahin dia? Intinya sih paling nanti aku lebih mempersiapkan kondisi aku sama jaga ketahanan mental. Oh, mental. Ya, karena media juga sama-sama kuat. Ya, kita relatif ya Mas ya, kalau kuat relatif. Nah, tinggal kita nomor 1 di atas panggung tuh kesehatan sama mental. Kalau misalkan kita sudah kuat tapi mental kita jelek di pertandingan, acak-acakan. This is your first time kan? Ya, this is first time for Olympic. Nah itu gimana tuh? Udah nanya-nanya kan juga apa? Ngobrol sama Amel kah ya, atau apa? Saya juga kan ada pengalaman Mas Riyadno, ya Oh. pelatih saya sendiri untuk sekarang, kakak ipar saya sendiri juga. Saya nanya di Olimpik itu seperti apa ya, kata dia sama aja seperti di kejuaraan biasa, di kejuaraan dunia ya. Cuman memang panggung sama penonton lebih heboh dan lebih besar. Nah sekarang aku tinggal mempersiapkan menguasai panggungnya nanti seperti apa. Terus kata Mas Riyadno juga tetap enjoy aja sih katanya. Kita jangan melihat lawan, kita lihat aja angkatan diri sendiri. Kita bagus, angkatan juga akan mengikuti. Yang Lolos Olimpiade. Ini IWF World Cup di Thailand. kejuaraan dunia ini yang kamu Pecah rekor kemarin, iya. mecahin rekornya dia? Iya. Oke. Ini sama 3 nih? Ini 2 medali emas, 1 medali perak. Jadi ini di angkatan clean and jerk
Ini di total yang aku pecah rekor dunia kemarin. Oke. Ini di angkatan snatch. Oke. Ya, aku mendapat medali peraknya. Emasnya itu lawan gue tadi. Beda sekilo aja. Beda sekilo? Ya, beda sekilo. Aku 164, dia 165. Aduh. Ini aku pengen tahu deh, kalau kayak atlet seperti itu beda sekilo. Ini kalau aku melihatnya 1 kilo itu kan kayak ya udah ya sekilo gitu. Iya, Tapi kalau lihat total kan memang sangat berharga banget Mas. Kalau Nah. di pertandingan besar nih, apalagi nanti Olimpiade, 1 kilo tuh sangat berharga dan mungkin kalau kita kalah itu membuat kita sakit hati. Tapi kamu kemarin gimana? Alhamdulillah sih biasa aja karena memang kan di total masih ada target buat dapat medali emas gitu kan. Oke, jadi kamu kemarin targetnya. Dan yang terpenting ini bukan medalinya sih Mas, lolos Olimpiknya. Kalau misalkan waktu luang kamu ngapain sih, Ki? Waktu luang ya paling nonton Netflix Oh, gitu nonton. kan ya. Nah, kalau enggak tadi ke Sasana main-main sama anak-anak sama junior atau sama orang tua kan ke rumah orang tua gitu kan. Sekarang pengen punya waktu luang buat main motor tuh tetap udah nggak bisa Mas. Udah nggak Karena bisa, memang ya. aku pikir kalau aku megang motor, tuh bentar lagi Olimpik, ada bentar lagi Risikonya ya. Risikonya, Mas. Kita sudah berhati-hati tapi kan orang lain nggak tahu kan Mas. Makanya aku hindari dulu deh. Oke. Nah, kalau soal kehidupan pribadi, Mas. sudah punya pasangan, Belum. pacar? Oh, belum ada. Oke. Ya kalau mungkin dekat-dekat sih ya sudah ada ya Mas. Cuman kalau untuk keserius nanti dulu deh karena memang aku masih pengen fokus di karirku ini. Karena kan kadang-kadang ada orang yang butuh support system, salah Iya. satunya dari orang terdekat seperti itu Betul, untuk Mas. yang untuk nge-push gitu kan. Iya, betul, Tapi Mas. kamu merasa bahwa ya semua itu bisa dikendalikan dan ya udah gitu kalau misalkan mau dukung dan support aku alhamdulillah gitu Mas. Tapi kalau misalkan aku single pun ya nggak apa-apa gitu kan ya memang ini bener-bener suatu karir yang memang bisa aku buat beranjak ke seperti ini gitu Mas. kenapa? Karena takut nanti kalau misalkan lagi berantem akan merusak fokus. Nggak Mas, nggak maksudnya nggak seperti itu memang tapi menjauhkan hal yang tidak diinginkan aja. Oh. Nah, ini Bulldog Gym Banten. Ini tempat latihan kamu? Ya betul ini sasanaku Mas. Oh, Sasana. Oke. Ini? Ini orang tuaku Mas. Oh, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas dulu. Mas Jati. Salam. Salam dia. Kita ngobrol-ngobrol ya Boleh. dengan Pak Yasin, M. Yasin. Pak Yasin. Kalau Ibu Ibu Yeni. Ibu Yeni, papa mamanya ayah dan mama panggilnya ya? Mama. Ayah Iya. dan mama. Ayah dan Iya. mama. Ini pengen tahu deh, Rizky akan ke Olimpiade. Pengen tahu kalau dari orang tua itu seperti apa sih dukungannya buat Rizky? Semuanya saya berikan. Doa terbaik. Tapi katanya dulu sempat melarang Rizky untuk ke angkat besi, bener nggak? Bukan melarang mungkin ya. Iya. Dulu karena terakhir tuh Rizka ya. Rizka. Perempuannya mungkin melihat segitu beratnya angkat besi. Udahlah sampai teteh aja. Nah, karena luang lingkup ini tempat latihan sehari-hari. Hari-harinya begini, Nah, jadi kita udah yang namanya nggak bisa Rizky- ketahan ya? Iya, mending gitu ya. Ayah, kalau tempat kadang-kadang kalau kita bawa, kalau istilah sekarang mah mall gitu ya, kita belanja, dia mas senet, punya enjek gitu. Makanan lah itu mah, makanan sehari-hari. Deket banget ya katanya sama mama ya? Manja bukannya. Kalau lihat akhirnya memilih untuk angkat besi dari ibu Kalau gimana? saya mah terserah aja. Terserah apa, Kikinya, pemilihan Kiki mau kemana gitu kan. Tadinya ada 2 pilihan. Kiki sempat di motor suka juga ya Ki ya. Silakan Kiki mau pilih yang mana gitu. Mau motor apa mau angkat besi. Dia memilih yang Angkat besi. Angkat besi. Kenapa nggak mau main motor aja? Enggak Mas. Karena memang kalau kata ayahku ya Mas, juara motocross belum tentu bisa beli besi. Tapi juara angkat besi bisa beli motor. Oh, menarik. Iya, Mas. Memang aku juga suka angkat besi ya kan dari kecil ya Mas ya. Dari kecil juga lihat terinspirasi dari Termotivasi, kakak-kakakku, kakak ipar, terutama dari ayahku yang memang notabene-nya tadinya jadi atlet ya Mas ya. Terus kakak-kakakku yang memang bisa juara di SEA Games, di Olimpiade, aku juga terinspirasi dari mereka dan mereka mempunyai sebuah hasil yang istimewa gitu loh Mas, yang bisa membuat orang berpikir untuk punya tujuan ke depannya.
mau Porda Banten itu 2014. Nah disitulah pertama kali Rizky dibuatkan program latihan sesuai dengan usia. Waktu itu 12 tahun ya? 12 tahun, 11 tahun jalan 12 ya. Jalan 12. 11 Baru itu mulai dibuat apa? Profesionalnya cerita di situ. Ya, Iya. dari kelas Pemula, 4 SD dari itu Mas. pemula, iya. bangun harus jam segini, pagi harus ini mulai. Nah 2015, alhamdulillah Rizky salah satu masih SD ya kelas 6 SD kelas 6 ya. itu kita bisa masukkan ke PPLP. PLP adalah PPLP itu kalau sekarang mah debon ya. Iya. Pemusatan Di bawah pelatihan. Iya, naungan pemusatan Dispora. latihan Ya. Buat belajar. Pelajar. Iya, pelajar itu. Jadi itu udah bisa dibilang atlet di situ. Iya. Iya. Udah Yang saya terapkan gimana caranya Kiki bisa awet. Ya, awet. Bukan Itu, sekarang juara ini tapi udahan, cepat. udahan. Ya, betul Mas. Itu Yang yang 11 tahun dia baru muncul. Perunggu gitu pun. Baru beranjak di Di Rio. nasional. Iya. Perunggu. Perunggu dan PPLP-nya juga perunggu. 18 Porda ya, kurang ada emas. Porda dan Mas. Jadi belum ini. 19. Harusnya Baru dari dia di belasan Solo. lebih muda lagi tuh kalau misalkan cepat perkembangan seperti itu ya. Nah 2019, nah dia bahkan mencoba rekor dunia juga. Jadi belum pernah kita masuk. Oh, waktu itu Belum pelatnas. Belum pelatnas, masih dari daerah. Kan terus sistem yang menyatakan Rizky tidak bisa di Olimpiade. Karena Rizky kalau Olimpiade minimal waktu itu harus 3 kali. 3 seri. 3 seri. Nah, Sedangkan aku baru 2. Ini untuk Olimpiade Yang dulu, ya. waktu Kemarin. dulu. Tokyo. Tokyo. Katanya Mas. Ya. Oh, jadi kamu karena kurang tiketnya tadi ya? Iya. Yang harus 3 wajib itu ya? Ya, betul. Oh, jadi kurang di situ akhirnya Tokyo nggak bisa. Nggak bisa. Oh, baru akhirnya pertama itu sekarang ini. Ya, betul Mas. Oke, oke. Ya, sebenarnya kalau melihat dari angkatan itu sudah bisa ya. Tapi udah Cuma ada. karena tadi ya ada syarat Udah. wajib yang tidak terpenuhi itu ya. Iya. Ibu katanya nanti mau ikut ke Prancis nemenin Insya Rizky. Allah, iya. Ikut haruslah. Mendukung Dia menyemangati langsung ya. ya. Semangat ya. Iya, Mau harus. bawa sesuatu, bawa apa? Biasa dia permintaan minta rendang sama ampela tuh. Ayam suwir dia biasa. Iya. Kalau setiap ada pertandingan aja dia selalu dibawain itu. Itu. Selalu. Sampai sempat kemarin mah berangkat ke Kamboja, disita di Singapura. Disita di Singapura. Karena makanan. Karena salah koper Mas. Salah bawaan. Ternyata rendang itu nggak boleh di Nggak boleh di kabin. kabin. Oh, Iya. tapi kalau misalkan di Bagasi, Bagasi di pabrik boleh. boleh. di bagasi aman. Ya mungkin petugas itunya lagi lapar kayaknya diambil. Tapi Dia ambil. mau nobar. Begitu di Sini Monobar di mau sini nobar. ya. Sana Iya. nobar. Oh, oke, oke, oke. Tadinya saya mau minta ke pemerintah daerah mau di alun-alun. Cuman kayaknya ini Tengah malam. Karena Kayaknya jam 1 jam 2 di Indonesia, di sana jam 8 Mas. di kalau nggak di lapang poli, lapang poli paling. masyarakat aja di sini. Gitu. Iya. Wah, seru banget nih kayaknya ya. Karena masih ada Ada satu momen Mas yang tidak akan pernah saya lupakan, yaitu waktu saya masih mendampingi Rizky. Padahal itu momennya sangat sangat penting bagi Rizky dan saya selaku orang tua. Waktu itu terjadi di bulan apa tahunnya tahun 2002 ya dia. 2022 Bulannya bulan apa waktu itu? bulan Juli. Bulan Juli. Kita waktu mau berangkat ke Kuba, Grand Peak ini, memang waktu itu keadaan saya lagi sakit ya, pulang dari Kamboja kalau saya. Ya dari Kamboja. Pulang dari tanggal 5, jam 5 berangkat, 10 jamnya 10 jam Turki Nah ya. di Turki juga kita masih transit 5 jam. Nah itu setelah transit kita naiklah ke pesawat yang mau ke Madrid. Nah pesawat di Madrid ya disitulah terjadi musibah yang memang ya dibilang bukan main-main ya. Terjadi saya bawa turun pesawat. Nah itu yang sangat saya ini kan. Kali. Dia loncat ke pesawat, kejar saya. Dia udah nggak mau pikir lagi.
tim yang memikirkan saya. Dibawa ke rumah sakit ya, Ya, rumah sakit di dibawa ke Turki. rumah sakit, saya bingung mulu. Saya tetap mau memikirkan sakit saya. Dia Rizky gimana ikut saya terus. Karena harus pergi. Nah iya, banget aja. Nah itu saya udah hancur tuh semuanya. Waduh, itu kan Rizky nungguin saya 2 hari dengan tidak ganti baju, makannya entah dari mana, tidurnya di lantai nungguin saya. Nah, terus saya, waduh, habis hilang. Nah udah gitu kontak-kontak Alwi Bandung, alhamdulillah. Triatno juga lagi bawa tim ke Surabaya. Surabaya, ada pertandingan. Mas. Nah itu kontak ini alhamdulillah waktu Pak Rosan diberikan tiket melalui PB, terus Tri berangkat. Nah Tri berangkat karena ini nggak mau semuanya orang nunggu tetap bertahan di situ. Ya untung Pak Rosan telepon ke Dubes ya, ke Dubes Turki, ada keputusan wakilnya ini. Nah, baru saya ditangani. Dan itu saya masih ingat Rizky. Ya meskipun kalau pakai motor saya ke Kubana, saya mesti tanding. Karena waktu kamu datang subuh langsung tanding ya dia. Ya, Besoknya aku datang subuh tuh hari itu juga tanding mas. Banyak tanding. Siangnya. Iya. Polisi, iya. Berapa segala macam. Iya. Ya itulah berkah dari situ. Ada lagi kejadian musibah besar juga, tapi itu menimpa Rizky. Iya. Seperti itu. Khusus buntu. Iya. Khusus buntu. Dokter kan bilang Vonis 1 tahun itu 1 nggak boleh tahun. ngapa-ngapain mas. Udah Nggak- vonis iya. Iya. Iya, minimal 6 bulan nggak boleh latihan. 1 tahun itu nggak boleh angkat berat. Angkat Tapi ya sebelum 6 bulan saya udah latihan lagi. Karena memang mau gimana lagi kejuaraan tinggal 2 kesempatan lagi buat nyari tiket Olimpiade di Uzbekistan sama di Phuket Thailand kemarin. Jadi saya tetap memaksakan untuk Ya, jangan angkat kan- latihan. Bicara yang lain, ini bisa begini. Begini saya sendiri yang pelatihnya orang tua. Kalau istilah bahasa ya apanya? Amazing gitu ya. Nggak mungkin ini. Amazing dengan. Tapi kalau secara diurut program akan tercapai. Iya. Musibah udah bener itu ini ya. Udahlah buang itu. Jangan pakai kita penyesalan. Iya. Kita ya Allah kan maha tahu ya. Yang penting sekarang Rizky terus. Dari ayah satu aja. Jangan sombong, jangan takabur. Takabur, itu aja. Ya. Ya, Iya. tetap kita rendah hati. Rendah hati. Ya, Nggak boleh. kan di sini, wih, bukan cikal bakal budok gimana kan. Motivasi untuk seluruh atlet Indonesia. Iya. Itu, ya, Siap. itu aja. Yang penting Rizky jangan pikirin medali. Sekarang pikirin angkatan itu aja. Yang Nah, sehat kan aja, ibadahnya di yang sehat angkatan. aja dulu. Ya, Rizky sudah dapat dukungan yang luar biasa sejak dari mama sejak di kandungan, kandungan. dari ayah sejak begitu lahir terus sempat diarahkan segala macam. Ada yang ingin disampaikan kan pada ayah dan juga mama? Iya, saya sangat berterima kasih sama ayah dan mama yang sudah telah merawat saya sampai saat ini dan menjaga saya ya mas ya. Dan yang utama selalu mendoakan saya di kala waktu apapun. Mereka sangat mendukung dan mensupport saya jatuh pun didukung gitu ya mas ya, sangat didukung, mendapat motivasi lagi, lebih semangat lagi buat bangkit gitu kan. Alhamdulillah saya sampai saat ini mereka ini berdua sangat saya sayangi gitu mas, dan mereka juga sangat sayang sama saya karena sebagaimana memang mereka orang tua saya, terutama ayah di rumah jadi orang tua, tapi di tempat latihan tetap jadi pelatih. Tiada duanya mas. Ya. Sekarang kita akan ngobrol sama pelatihnya Rizky, ada Mas Triatno. Mas, kalau lihat persiapannya Rizky, tadi latihannya udah ya sampai tadi sempat tes angkatan juga ya. Iya. Buat apa kayak pemanasan gitu kali ya? Untuk start angkatan di sana nanti gitu. Atau pemanasan terakhir di Oke. Paris nanti. Itu yang nanti akan Iya. jadi startnya Rizky gitu ya? Enggak, pemanasan terakhir. Oh, pemanasan terakhir. Startnya mungkin nanti di atas 150 tadi. Harus lebih. Itu angkatan pertamanya? Iya. Iya. Waduh, itu untuk yang snatch. Ya, untuk snatch. angkatan- Kalau yang nanti yang apa? angkatan clean and jerk Clean and itu, jerknya? dia minimal start harus 195. Lebih berat lagi ya? Ya, betul mas. Untuk dapetin nilai yang tinggi ya. Ya, betul.
Untuk menuju ke performa yang maksimal dari Rizky, apa nih yang dijalankan, apa yang harus dilakukan dan apa Ya. yang tidak boleh dilakukan? Kalau untuk latihan sendiri sih Rizky udah oke gitu kan, tinggal maintenance aja kan untuk angkatan dia. Terus mungkin dari segi tidurnya juga perlu ditambah. Dan insya Allah di sana kan udah mungkin jauh dari mana-mana, mungkin bisa fokus lagi. Fokus istirahatnya Iya. itu ya, Ki. Nggak boleh kemana-mana, Ki. Tapi ini pertama kali ke Paris. Iya, pertama kali. Aduh, itu godaan banget ya. Pengen eksplor sana bikin sendiri. Iya. Mas, kalau kayak gitu, lo ngedampingin atlet kayak Rizky gitu ya. Ini kan masih usianya masih muda banget ya. Iya masih muda betul. Apalagi baru pertama kali ke Paris, pasti udah ada pengen dari. Iya, Apa betul. sih basic ngejagainnya gimana? Ya paling ke aku sendiri sih paling boleh jalan asal hari libur. Ya kan kita kan nggak latihan terus setiap hari gitu kan. Hari Kamis sama Minggu itu off seharian. Jadi kalau umpama di kamarnya juga jenuh kan. Kita kasih jalan nggak apa-apa. Kan pengalaman Olimpiade apa nih Mas? Yang biasanya dijejalkan ke Rizky. Ya satu sih bener tadi angkatan itu jangan dilihat angkatan gitu kan. Harus latihan seperti latihan biasa di rumah gitu. Jangan terlalu terbebanin. Oh ini pertandingan ini nggak usah. Jadi yang benar-benar loss seperti air mengalir gitu kan. Jadi tapi tetap fokus gitu sih. Kamu merasa terbebani nggak sih Ki? Enggak. dengan Enggak, pasti kan ekspektasi Iya, betul. dari Banyak. CDM kemudian Iya. dari Indonesia sendiri berharap Betul. Rizky akan mau mendapatkan medali gitu. Menurutku sih bukan beban ya, itu suatu motivasi aja sih, semacam pacuan motivasi aku sebagai nanti buat di pertandingan, karena memang target itu sebuah tujuan ya Mas ya, tapi aku juga tidak lepas dari semuanya. Aku juga lihat kondisi angkatan aku di latihan seperti apa. Insya Allah aku akan lakukan yang terbaik di Olimpiade nanti, dan semuanya insya Allah tujuan itu dan target akan tercapai. Rizky, ada yang mau diomongin nggak mungkin ke pemirsa? Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sama Mas yang selalu support dan doakan saya. Saya ingin masyarakat Indonesia semuanya melihat dan menonton saya dan selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik buat saya nanti di Olimpik. Semoga saya bisa menghasilkan yang terbaik buat Indonesia. Amin. Amin. Amin banget ya. Aminnya yang kenceng, aminnya paling dalam gitu ya. Pernah nggak sih Mel merasa kayak, aduh itu lagi makanannya gitu misalkan. Manusiawi mas ada mas, bosen mas. Cuma nakal sekali nggak apa-apa. Seorang Amel cheatingnya makan apa? Si padahal nyarinya yang ini.